sepanjang bulan November tahun 2023 ini, kita dipayungi dengan tema yang diturunkan dari IAI Majelis Pekerja Sinode, mewujudkan pemilu yang damai. Dan memasuki minggu pertama di bulan November ini, kita dipayungi dengan subtema pilih buah yang baik. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini, kita akan bertemu dan diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang sesat untuk mempengaruhi iman kita kepada Yesus Kristus. Dari zaman Perjanjian Lama bahkan sepanjang zaman ini, kita akan diperhadapkan dengan nabi-nabi palsu dan ajaran sesat mereka. Maka dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya, tetapi kita semua di saat ini untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kehidupan kita dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dengan demikian, bagaimana kita dapat membedakan manakah nabi Tuhan dan manakah nabi palsu yang ada di sekeliling kita itu? Tuhan Yesus menunjukkannya kepada kita dengan jelas lewat bagian firman ini. Di ayat 16 yang merupakan introitus kita, di sana Yesus menjelaskan bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, nabi adalah seseorang yang berbicara atas nama Tuhan. Nabi Tuhan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam karya dan hidup mereka. Sedangkan nabi palsu, mereka memberitakan Injil Tuhan, tetapi motivasi dan tujuannya hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, seperti mencari uang, mencari kemuliaan diri, melayani perut mereka sendiri. Bahkan yang berbahaya dari mereka adalah memanipulasi Injil atau memutarbalikkan kebenaran Injil dengan kebenaran ajaran mereka sendiri yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Nabi-nabi palsu ini memanfaatkan orang-orang yang dilayaninya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan terhadap nabi-nabi seperti ini, Tuhan Yesus meminta kita untuk waspada, sebab mereka akan membahayakan kehidupan kita. Yesus memberitahukan bagaimana cara kita mengenal nabi-nabi palsu, yaitu dari buah. Buah merupakan metafora atas karya atau apa yang dihasilkannya. Hal ini menunjuk pada apa yang keluar dari kehidupan mereka. Dan Yesus kemudian menjelaskannya dalam ayat 16b sampai ayat 20 bagian firman Tuhan kita. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Artinya bahwa
buah anggur berasal dari pohon anggur dan buah arah berasal dari pohon arah, bukan dari semak duri atau dari rumput duri. Dengan demikian, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu jemaat, dari bagian firman ini kita melihat bahwa nabi-nabi palsu dalam ajarannya pada saatnya Yesus akan bertindak dengan hukuman bagi mereka. Itu sudah jelas dalam ayat 19 dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengan demikian Bapak Ibu, kita harus berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang ada di sekeliling mereka. Mereka kelihatan baik, kelihatan benar, tetapi kita harus perhatikan pekerjaan mereka, perbuatan mereka. Jika pekerjaan dan perbuatan mereka salah, buruk, dan tidak benar, itu berarti mereka tidak mewakili Tuhan. Karena nabi Tuhan adalah nabi yang melakukan kehendak Allah, yang hidup berpadanan dengan firman Tuhan, yang menghasilkan buah-buah yang baik dalam perbuatan dan hasil karyanya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Dia menghadirkan kejujuran, keadilan, kebenaran dalam pemberitaan dan karyanya. Karena itu Bapak Ibu, jika seseorang mengaku berbicara atas nama Tuhan, maka perhatikanlah apa yang keluar dari perbuatannya, dari tingkah laku hidupnya, dan dari kehidupannya, sebelum kita mengikuti apa yang dia katakan dan ajarkan bagi kita. Ujilah buahnya untuk melihat apakah itu baik, sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak. Sebab ajaran sesat adalah ajaran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu berarti bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini, dalam menghadapi tantangan pengajaran sesat, nabi-nabi palsu yang ada di sekitar kita, yang datang menawarkan hal-hal yang manis, yang menggiurkan, yang mungkin kelihatannya membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita, berhati-hatilah. Kita perhatikan baik-baik, kita lihat baik-baik apa yang sudah dia buat, dia hasilkan dari segala kerjanya, perbuatannya, karyanya dalam kehidupan ini. Apakah yang dia lakukan itu benar, adil, jujur, dilandasi, dan berakar serta bersumber pada firman Tuhan? Ataukah yang dia lakukan hanya untuk memanipulasi Injil demi kepentingan dirinya sendiri? Maka kita harus jeli dan peka melihat situasi kehidupan di mana kita berada dalam tantangan,
terhadap nabi-nabi palsu dengan ajaran-ajaran yang mereka bawa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita yang akan kita gumuli, maknai di sepanjang bulan ini, mewujudkan pemilu yang damai. Dan di sepanjang minggu pertama bulan ini kita dipayungi dengan subtema pilih buah yang baik. Maka ada pepatah yang mengatakan begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita bisa menilai pohon itu dari buah yang dihasilkan. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikianlah Yesus mengingatkan kita supaya kita waspada, sebab ada nabi-nabi palsu yang perilakunya diibaratkan seperti serigala berbulu domba. Penampilannya halus seperti bulu domba, tetapi peringainya seperti serigala buas yang siap menerkam dan mencabik-cabik mangsanya. Karena itu setiap kehidupan kita diibaratkan seperti proses belajar. Kita dapat menangkap, kita dapat mengenali segala sesuatu yang ada di depan kita, tergantung pada cara kita menanggapinya. Ada banyak hal yang kita temui di sekitar kita, dan seringkali kita salah paham dalam menanggapinya. Karena itu kita harus dapat berinteraksi dengan semua hal dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita mengandalkan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan hal ini akan membuat kita bereaksi untuk melakukan perkataan firman Tuhan. Oleh karena itu, beberapa hal disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan di pagi ini, bahwa yang pertama, kita tidak boleh lengah menilai dari penampilan luarnya saja, tetapi melihat buah yang ditunjukkannya, hasil kerja atau hasil karya yang ditunjukkan. Sekarang ini kita sementara menghadapi masa-masa politik, masa persiapan untuk memilih pemimpin, kepala daerah, dan lain sebagainya. Karena itu kita diingatkan untuk bijak, tidak hanya saja mendengar suara lewat janji, tetapi dari buah yang ditunjukkan melalui karakteristik ilahi. Pemimpin yang baik akan menunjukkan perilaku yang baik. Pemimpin yang baik akan mendorong supaya menghasilkan buah-buah kebaikan dalam karya dan kerja. Yang kedua, gereja bisa berpolitik, tetapi politik yang memiliki moral yang tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu calon, sehingga menimbulkan gesekan dalam persekutuan, bahkan perpecahan dalam jemaat. Jagalah agar gereja tetap pada fungsinya, yaitu menyuarakan kasih dan keadilan, dan tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kitab pertama Timotius pasal 6 ayat 10 menegaskan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang.
karena memburu banyak uang, terkadang orang menyimpang dari iman. Ada istilah yang bilang uang raja dunia. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai karena uang, iman kita goyah. Karena itu dalam masa-masa politik yang sementara kita alami saat ini, mari kita tetap berperilaku yang baik sebagai anak-anak Tuhan, menjaga persekutuan. Jangan sampai karena suasana dan masa politik ini membuat kita ada dalam perpecahan dengan kubu-kubu yang kita buat karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Tetapi ingatlah bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus lewat bagian firman ini membuat kita hendak waspada, berhati-hati dalam kehidupan yang sementara kita jalani, bahkan dalam masa-masa politik yang akan kita jalani dan kita alami di dalam bangsa dan negara kita, bahkan di wilayah di mana kita berada. Pilihlah mereka yang menghasilkan buah-buah yang baik dalam kejujuran, kebenaran, keadilan. Lihat hasil yang sudah dilakukan dalam akta yang nyata bagi masyarakat dan bagi gereja lewat orang-orang yang telah Tuhan utus untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Menjelang masa pemilihan umum itu, mari kita tetap tenang dan berdoa. Kita minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita untuk memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Pergunakanlah kesempatan itu dengan baik, karena melalui gereja, Tuhan juga akan menetapkan pribadi yang siap diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan akan terus mengontrol hati anak-anaknya, supaya jangan iblis memanfaatkan situasi untuk menyebarkan ajaran sesat yang mempermalukan nama Tuhan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, dalam memasuki masa-masa pemilihan umum, kita tetap waspada dan berhati-hati terhadap situasi politik yang kita hadapi, supaya masa itu sesungguhnya akan mendatangkan masa sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bagi hidup kita, bukan mendatangkan perpecahan dan membawa keburukan bagi kita. Karena itu tetap andalkan firman Tuhan, berjalanlah berdasarkan petunjuk Tuhan, bukan karena keinginan dan kemauan kita, tetapi tetaplah berpegang pada kehendak Tuhan, supaya kita melakukan yang terbaik dalam hak yang Tuhan anugerahkan pada masing-masing kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.